البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ma ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Pada pertemuan terlewat kita sudah menyelesaikan tentang masalah kitab nikah, demikian juga kitab tolak. Sebelumnya juga tentang masalah taharah, wudu dan sebagainya, zakat, haji, buyuk, kitab yang paling sering kitabul buyuk, jual beli. Dan kita kemarin sudah memulai kitabul janayat atau jinayat, yaitu yang berkaitan kejahatan yang berhubungan dengan badan. Di situ ada kisos, ya, demikian juga dia membayar tebusan. Disebutkan pada pertemuan terlewat bahwa tidak halal darah seorang muslim yang sudah bersyahadat, ya, kecuali apabila melakukan 3 perkara: berzina, dia sudah menikah, ataupun membunuh jiwa dengan tidak benar, ataupun orang yang murtad, ya, demikian. Berikutnya disebutkan oleh beliau hadis nomor 1161. Wa Umar bin Khattab, dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Semua di sini adalah Hasan, ya. Ya, demikian. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, walaupun nanti Ibnu Hajar menyebutkan bahwa itu mutharib dari ucapan Imam Tirmidzi, tapi dia itu adalah sahih. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, la yuqadul walid bil walad, tidak dikisos. Al-qad, yakni dibunuh atau dikisos. Tidak dibunuh seorang bapak dengan sebab membunuh anaknya. Rawi Ahmad wa Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi, wa Ibnu Majah dan Ibnu Majah, wa sahahu Ibnu Jarud wal Baihaqi, disahkan oleh Ibnu Jarud dan Baihaqi. Wa qala Tirmidzi, berkata Imam Tirmidzi, innahu mutarib, sungguhnya dia itu goncang hadisnya, mutarib. Tapi hadis ini adalah hasan. Ya. Walaupun sebagian menyebutkan di situ ada rawi Hajjaj bin Artah, demikian juga, ya, melakukan an-anah, dia dhaif dan melakukan an-anah, tapi ada penguatnya. Maka dari sinilah diambil pelajaran tentang apa? Apabila seorang bapak membunuh anak, maka tidak ada kisos, tidak dibunuh bapak tersebut. Ya, demikian. Hadis ini tadi sebagai dalil. Demikian juga di situ ada hadis yang masyhur, anta wa maluka li abik, kamu dan hartamu itu milik bapakmu. Kita ini dan harta kita miliki itu milik orang tua kita. Ya, demikian. Oleh karena itu, ya, selama dia butuh ya diberikan. Ya, demikian. Tetapi tetap itu hartanya anak, kan demikian. Nabi mengatakan harta kamu, berarti menunjukkan anak itu punya harta. Walaupun bapaknya boleh mengambil harta yang dia miliki sesuai dengan ma'ruf, kebiasaan. Maka dari sinilah apa? Apabila seorang bapak, bahkan disebutkan, ya, al-um idza qatalat waladaha, ibu apabila membunuh anaknya, juga tidak ada kisos. Ini orang tua tidak dibunuh, tidak dikisos dengan dia membunuh anaknya. Demikian. Bagaimana kakek? Demikian juga. Kakek dari bapak ataupun dari ibu, hukumnya sama. Hal yuqtal al-walad bil walid, apakah seorang anak kalau membunuh bapaknya dikisos? Iya. Ini adalah, ya, dikisos. Kemudian juga disebutkan kalau kemudian suami istri, umpamanya satunya membunuh, suami bunuh istrinya, naudzubillah atau sebaliknya, disebutkan kalau kemudian dia tidak punya anak maka jadi kisos, tapi kalau dia punya anak tidak. Demikian disebutkan. Berikutnya hadis nomor 1162. Ini tentang bahwa seorang mukmin kalau membunuh orang kafir tidak ada kisos. Wa an Abi Juhaifah, dari Abu Juhaifah qala, beliau mengatakan, qultu li Ali, aku berkata kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Di sini disebut Imam Bukhari. Hal indakum syai'un minal wahyi ghairal Qur'an? Apakah di sisi kalian, yakni di sisimu wahai Ali, sesuatu dari wahyu selain Al-Qur'an? Qala, maka berkata Ali bin Abi Thalib, la, tidak. Ini menunjukkan bahwa tidak ada
Al-Quran yang lain. Karena orang Syiah, orang Rafidhah mengatakan Al-Quran sekarang ini adalah tidak dianggap. Ya, masih ada Al-Quran yang dibawa oleh Fatimah radhiyallahu anha, nanti akan diturunkan oleh Imam Mahdi mereka atau semisal itu. Di sini Ali mengatakan tidak ada. Al-Quran sudah itu saja Al-Quran. Walladzi khalaqal habbah wa bara'al nasamah wa bara'an nasamah. Demi zat yang dia itu memecahkan biji-bijian. Ini Allah Subhanahu wa taala. Biji bisa menjadi tumbuhan. Wa bara'an nasamah, demikian juga menciptakan keturunan-keturunan. Nutfah, cairan mani yang bertemu itu menjadi keturunan. Illa kecuali apa? Ya. Fahman yu'tihillahu ta'ala rajulan bil Qur'an, kecuali pemahaman yang Allah berikan dengannya kepada seorang laki-laki dari Al-Qur'an, kecuali pemahaman tentang Al-Qur'an. Wa ma fi hadis sahifah, dan apa yang di dalam lembaran-lembaran ini. Ali bin Abi Thalib mencatatnya. Qultu wa ma fi hadis sahifah, katakan apa yang di dalam lembaran ini? Qala, maka Ali mengatakan al-aqlu, yakni al-aql, tebusan. Ya, yakni membayar diat, ya, membayar tebusan. Demikian juga hukum-hukum orang kalau dia itu membunuh atau melakukan kejahatan-kejahatan, ya, kisos, ya, demikian. Wa fikakul asir, demikian juga memerdekakan budak. La yuqtal muslim bi kafir. Ini tidaklah dibunuh seorang muslim dengan dia membunuh kafir. Ini seorang muslim kalau membunuh orang kafir maka tidak ada kisos. Rawal Bukhari, Sunan Imam Bukhari. Wa akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud, keluarkan Imam Ahmad dan Abu Dawud, wa Nasai dan Nasai min wajhin akhar, dari sisi yang lain, dari tariq yang lain, jalan yang lain, an Ali, dari Ali bin Abi Thalib, wa qala fihi, dan ditambahkan di dalamnya, al mu'minuna tatakafa'u dimahum, orang-orang yang beriman sama darah-darah mereka, ya, yakni baik itu budak ataupun tuan. Kalau tuan membunuh budak ya dikisos, sebaliknya juga, ya, demikian. Sesama muslim maka darah mereka adalah sama, dalam artian kemudian saling mengkisos satu dengan yang lain, tidak ada kelebihan satu dengan yang lain. Wasa bidimatihim adnahum, dan berjalan dengan perjanjian mereka itu adnahum, mereka paling rendah. Jadi kalau dia memberikan keamanan kepada seseorang, maka yang diberikan keamanan itu aman, ya, demikian. Bahkan orang paling rendah mereka. Ya, ini penting. Seseorang kalau sudah dilindungi oleh seorang mukmin, maka dilindungi, ya, demikian. Wahum yadun ala man siwahum, dan mereka adalah tangan atas orang-orang selain mereka, ya, dalam perjanjian. Ya, kalau sudah dilindungi, seakan-akan dia mempunyai kekuatan untuk melindungi orang tersebut. Selama dilindungi berarti hendaknya dilindungi. Wala yuqtal mu'min bi kafir, ini yang menjadi perhatian, yaitu apa? Tidak dibunuh seorang mukmin dengan sebab bunuh orang kafir. Wala du ahdin fi ahdi, demikian juga orang yang mempunyai perjanjian di dalam perjanjiannya. Kalau sudah dalam perjanjian, ya, kafir dhimmi umpamanya, orang kafir dalam suatu wilayah muslim sudah ada perjanjian keamanan, maka di dalam keamanan tersebut, di dalam perjanjian tersebut. Wa sahu hakim, selain oleh hakim. Nah, di sini ada pelajaran, apabila seorang muslim bunuh kafir, maka tidak ada kisos, itu ijma. Bagaimana di tadi? Loh, bagaimana tidak ada keadilan? Ya, inilah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga disebutkan in qatala kafirun kafiron tsumma aslama. Bagaimana ada seorang kafir membunuh orang kafir yang lain, kemudian yang bunuh ini, yang kafir ini masuk Islam. Apakah kemudian dikisos? Jawabannya tidak, karena dia sudah menjadi seorang muslim. Ya, demikian. Apakah hal yuqtal dhimmi idza qatala harbiyan? Apakah orang yang dhimmi, orang kafir tapi dalam perjanjian seorang muslim, ya, dalam perjanjian membunuh orang kafir harbi yang musuh Islam? Jawabannya tidak ada kisos. Demikian juga membunuh orang yang murtad, ya, demikian. Apakah terjadi kisos juga apabila seorang raja membunuh anak, yakni rakyatnya? Iya. Sebagaimana tadi disebutkan. Ini berkaitan sebagaimana kita sebutkan apabila di dalam pemerintahan muslim. Yang penting kita pelajari permasalahan ini. Ini nanti akan lewat terus tentang masalah ini, janayat, demikian juga nanti had, ya, hukuman yang sudah ditentukan, demikian juga nanti perbudakan. Ya, ini kita baca.
Karena ini sudah termasuk akhir-akhir dari kitab Bulughul Maram. Berikutnya hadis nomor 1163. Wa Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, hadis Bukhari dan Muslim. Ana jariyatan wujida ra'suha qad rudda baina hajaraini. Sesungguhnya ada seorang budak perempuan atau seorang perempuan. Ya, jariyah itu kadang seorang gadis, seorang perempuan, didapati kepalanya telah ditumbuk, dipukul, ya, di antara dua batu. Ya, demikian. Ada seorang perempuan, kepalanya itu ada bekas ditumbuk, dipukuli dengan batu. Kemudian dia meninggal nanti. Fasaluha, kemudian mereka pun bertanya kepada perempuan ini, man sona biki hada, siapa yang melakukan kepadamu ini? Siapa yang menumbuk kepalamu? Fulan, fulan hatta dakaru Yahudian. Nah, perempuan ini tidak bisa ngomong kan? Akhirnya yang menanya ini mengatakan, fulan apakah A atau B atau C, fulan atau fulan atau fulan, sampai mereka menyebutkan Yahudian, sampai menyebutkan seorang Yahudi. Fa'umat Firasya, kemudian perempuan ini mengisyaratkan dengan kepalanya. Ya, ketika disebut orang itu dia mengatakan iya. Ba'u kita al-Yahudi, maka diambillah Yahudi ini, diciduk dia, diambil. Ba'aqara, kemudian dia pun mengakui Yahudi ini. Ba'amara Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW beliau memerintahkan ayuradda ra'su, untuk ditumbuk juga kepalanya, dikisos. Dulu membunuh orang seperti itu, dibalas juga seperti itu. Baina hajaroini, di antara dua batu. Muttafaqun alaih. Semua Imam Bukhari dan Imam Muslim. Walafdul Muslim, lafadznya Imam Muslim. Dari sini diambil pelajaran bahwa seorang laki-laki yang bunuh perempuan maka dikisos. Ya, laki-laki dikisos dengan bunuh perempuan, dan perempuan juga dikisos dengan bunuh laki-laki, sama. Kemudian berikutnya hadis nomor 1164. Wa Imran bin Husain, dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Hadis ini sahih. Ana gulaman li unasin fuqara, sesungguhnya ada seorang gulam. Gulam itu anak kecil, belum balik, miliknya orang-orang miskin, fakir. Qata'a uduna gulami li unasin agniya, memotong ya telinga, ya, memotong telinga anak kecil yang dimiliki orang-orang kaya. Jadi ada anak kecil miskin, ya, memotong telinga anak kecil yang kaya. Fa'atau Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falam yaj'al lahum syai'an, maka Nabi tidak menjadikan untuk mereka sedikit pun. Tidak ada apa? Tebusan dan sebagainya. Rawahu Ahmad wa salasah bi sanad sahih. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang tiga dengan sanad yang sahih. Maka dari sini diambil pelajaran bahwa anak kecil itu belum sampai balik. Ya, dan Nabi mengatakan Rafi al-qalam an salasah, diangkat qalam, yakni pena itu dari tiga jenis manusia, tidak mendapatkan hukuman. Jadi anak kecil itu kalau tidak sholat dia mendapatkan dosa, masih kecil. Anis sabi hatta yablugh, anak kecil sampai dia balik. Wa anin naim hatta yastayqid, orang yang tidur sampai dia bangun. Wa anil majnun hatta yufiq, orang yang gila sampai dia itu sadar. Ya, demikian. Maka dari sini tadi Nabi tidak mengambil diyah dan sebagainya, ya, tidak ada kisos dan sebagainya. Sebagian mengatakan para ulama, kenapa ini tidak menanggung? Ya, jawabannya adalah Nabi yang menanggung ini semua. Ini menjadi pelajaran. Jadi umpamanya anak kita kecil kan, dia menggores mobil orang lain, maka anak kecil ini tidak berdosa, tetapi orang tuanya wajib mengganti. Ya, matmun, dia doman, dia menanggung kesalahan anaknya itu. Ya, demikian. Kenapa tidak disebutkan di sini? Mereka menyebutkan para ulama berbagai jawaban. Di antaranya orang ini miskin, gimana lagi? Ya, sebagian mengatakan Nabi yang menanggungnya. Itu yang benar, ya, Nabi yang menanggung. Tetap ya untuk kemudian ditanggung karena dia melakukan kesalahan. Karena kadang-kadang kalau seperti ini seenaknya orang anak kecil merusak, kemudian rusak, tidak ada tanggung jawab karena masih anak kecil. Tidak. Dalam hukum Islam tetap kemudian keluarganya menanggung kesalahan anak tersebut. Ya, demikian. Sampai di sini subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.